بدمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ووالده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنفين والمحسنين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع أساتذتنا أبويا أحمد خضر بن رملي وهي منصور وخصوصا إلى مصنف تفسير الجلالين جلال الدين نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah insyaallah mulai hari ini kita akan istiqomah untuk mempelajari Al-Qur'an melalui tafsir Jalalain. Jadi sebelum mengkaji kitab tafsir Jalalain, ini muqaddimah dulu supaya kita faham. Yang perlu kita pahami apa itu Al-Quran, apa itu tafsir Jalalain. Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah Ta'ala, Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diturunkan ini melalui perantara malaikat Jibril. Jadi firmannya Allah Ta'ala ini dipahami oleh malaikat Jibril, yang bentuk hakikinya gak ada yang tahu bagaimana. Bentuknya bukan mushaf kayak gini, Pak. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah Ta'ala ini, Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad dalam bentuk bahasa Arab. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini, Nabi Muhammad ini faham betul tentang Al-Quran. Itu sudah berarti dua proses nih, dari Allah Ta'ala ke malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran ini, kalamullah ini, kepada para sahabatnya. Tapi menyampaikannya walaupun dengan bahasa Arab, tidak sekedar kalamullah, tapi juga tentang penjelasan tentang kalamullah ini. Nah, penjelasannya tentang Al-Quran ini itu disebut dengan hadis, ucapan Nabi, ada yang dipraktekkan oleh Nabi, yaitu menjelaskan tentang kandungan Al-Quran. Kalau tadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu kalamullah kepada Nabi Muhammad, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, Nabi Muhammad pasti paham. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, tidak semuanya paham. Yono sing paham, ada yang tidak paham.
Tapi kalau seumpama di antara mereka ada yang tidak paham, gampang. Kenapa? Tinggal tanya kepada kanjeng Nabi. Nah, Nabi Muhammad kemudian menjelaskan. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad meninggal. Para sahabat ini menjelaskan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada murid-muridnya, namanya tabi'in. Terus dijelaskan lagi ke murid-muridnya lagi, tabi'in. Terus dijelaskan kepada para ulama ke murid-muridnya, para ulama ke murid-muridnya, terus sampai ke kita ini. Nah, kalau tadi Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabat, tidak semua sahabat paham, ya. Ada yang paham, ada yang enggak. Cuma kalau itu kan gampang ya, kalau enggak paham tinggal tanya kepada Nabi Muhammad. Nah, giliran para sahabat mengajarkan Al-Quran ini, perbedaannya, ikhtilafnya makin banyak, ya. Makanya ada nanti kisah-kisah bagaimana Al-Quran ini, yang hafal Al-Quran dipanggil semua kemudian ditulis. Jadi nanti mushaf Utsmani dicetak hanya beberapa, kemudian diletakkan di beberapa kota besar, sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat, gak usah jauh-jauh ke Madinah, cukup ke kota-kota besar yang di situ ada mushaf. Nah, Islam semakin berkembang ya kemana-mana, permasalahan semakin kompleks, semakin banyak. Nah, kemudian disitulah terbentuk ilmu-ilmu yang tentang Al-Quran. Misalkan tentang perbedaan cara membaca, berarti nanti ilmu qiraat itu ada macam-macam. Ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyara, ada juga 14 qiraah. Yang 4 itu bacaan syadz, yang diragukan. Kalau yang sab'ah ini sahih, ya, dan lain sebagainya. Itu baru cara bacanya, belum pemahamannya. Ada masalah lagi, misalkan dulu niku Pak, huruf ba, ta, tha niku bentuknya sama. Jim, ha niku bentuknya sama. Ya gak ada titik. Akhirnya para ulama, ini Al-Quran kemana-mana, bukan hanya ke bangsa Arab, gak ada yang bisa baca. Akhirnya ijtihadnya dikasih titik. Masih bingung lagi, dikasih harokat dan sebagainya. Nah, sampai ke kita ini. Jadi perkembangan tafsir ini banyak para ulama yang mencoba untuk menjelaskan Al-Quran, maka terlahirlah di situ namanya tafsir. Tafsir itu al-bayan, penjelasan. Tafsir itu macam-macam. Nah, yang kita kaji ini tafsir Jalalain, Al-Jalalain. Al-Jalalain itu artinya dua jalal. Kenapa kok dikatakan dua jalal? Karena kitab tafsir ini yang mengarang itu dua orang. Siapa? Pertama adalah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau, nah ini rojo aneh, ketika menulis tafsir Al-Quran ini, beliau menulisnya bukan dari surah Al-Fatihah, tapi menulisnya dari surah Al-Kahfi, tengah-tengah. Ditulis sampai An-Nas, kemudian baru beliau menulis tafsir Al-Fatihah. Nah, maunya dilanjutkan, keburu meninggal dunia. Keburu meninggal dunia, baru selesai Al-Fatihah baru meninggal dunia. Nah, kemudian ini ada beberapa riwayat, ada yang memang beliau pesan kepada muridnya, ada yang katanya pesan lewat mimpi, ya, dan sebagainya. Yang pasti kemudian tafsir Jalalain ini yang belum selesai ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian dilanjutkan oleh muridnya, namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu muridnya Imam Jalalain. Imam Suyuti ini Pak, alimnya bukan main. Ya, dikatakan dalam beliau mengatakan hafidtu mi'atai alfa hadis. Saya ini hafal 200.000 hadis. Itu Imam Suyuti ini, hafal 200.000 hadis. Nah, kita paling 5 dan 6 ya, sudah merasa alim. Sudah merasa alim, habis itu melihat sesuatu yang beda, kok bid'ah ini, apa 5. Imam Suyuti 200.000
200.000 hadis. Maka beliau disebut dengan Al-Hafidh. Kalau di orang ulama itu Pak, kalau dikasih gelar Al-Hafidh itu karena sudah hafal ratusan ribu hadis. Kalau di Indonesia Al-Hafidh itu apa? Ya sing hafal Quran. Tapi kalau ulama ini ada kriterianya, Al-Hafidh itu ratusan ribu hadis. Itu Imam Suyuti. Mempunyai karangan, kata murid beliau, kalau saya tidak salah muridnya itu namanya Ad-Dawudi, itu menjelaskan guru saya ini Imam Suyuti itu hafal sudah menulis kitab itu 500 kitab. 500 kitab. Jadi alimnya bukan main. Nah, kemudian Imam Suyuti ini melanjutkan tafsir yang ditulis oleh gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Akhirnya beliau menulis dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra, sebelum surah Al-Kahfi ini, Pak. Maka kemudian tafsir Jalalain ini menjadi tafsir yang sempurna. Sebab itu kadang kalau kita beli tafsir Jalalain, kebanyakan setahu saya ketika kita membaca tafsir Jalalain itu yang pertama setelah muqaddimah niku surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Fatihah. Termasuk kitab yang saya punya ini dibuka, ini yang dimulai adalah surah Al-Baqarah. Sebagian penerbit kalau di situ apa, Mas? Al-Baqarah juga. Ini sing cetakan apa? Sami tak? Coba. Oh beda. Ada yang Al-Fatihah. Ya, kalau yang Hasyiah, Hasyiah ini penjelasan tentang tafsir itu juga ada banyak. Hasyiahnya tafsir Jalalain, Hasyiah As-Sawi dan sebagainya itu dari Al-Fatihah. Nah, itu sekilas tentang tafsir Jalalain. Nah, sekarang kita mulai dari baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebenarnya maknanya sama saja, ya. Rahmat, ya pengasih sama penyayang itu sama saja. Cuma Ar-Rahim itu yang lebih detail, rasa sayangnya, rasa pengasihnya ini lebih detail. Nah, maka sering diartikan Ar-Rahman ini pengasih dan penyayangnya Allah yang hanya diberikan untuk semua makhluk di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim itu nanti diberikan oleh Allah Ta'ala khusus untuk orang-orang mukmin nanti di surga. Nah, dengan satu rahmatnya Allah saja, kasih sayangnya Allah Ta'ala ini bisa dibagi untuk seluruh makhluk, Pak. Sampai bisa makan, bisa minum, mempunyai rasa kasih sayang kepada anak, istri dan sebagainya, kepada tetangga dan sebagainya. Itu satu rahmatnya Allah dibagi-bagi, Pak. Semua makhluk Allah Ta'ala. Nah, gimana Ar-Rahimnya Allah Ta'ala ini lebih dahsyat lagi. Nah, itu nanti diperuntukkan bagi orang-orang mukmin kalau nanti kita di surga. Qala al-Imam al-Kabir al-Alim al-Mujtahid al-Hafidh al-Thiqah. Berkata Al-Imam al-Kabir, imam besar, al-Alim, beliau seorang yang mengetahui, seorang ulama, al-Mujtahid, ulama yang sampai peringkat mujtahid. Beliau berhak untuk berijtihad, Pak. Kalau kita kan bukan nggak bisa berijtihad. Wong hafalnya cuma 5-6 hadis, ya, tidak bisa berijtihad. Ya, al-Hafidh, ya, orang yang hafal, al-Thiqah, yang kredibel, terpercaya. Al-Thiqah itu, jadi kalau kita sudah menyebut, misalkan kita meriwayatkan, oh ini katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, oh karena beliau ini kredibel, sudah gak usah dipertanyakan. Nah, sudah gak usah dipertanyakan. Tapi kalau semua sampai cerita jari ini sopo, jari ini sudrun, wah ya orang percaya aku, ya, karena sudrun ini tidak terpercaya. Siapa beliau? Yaitu Jalaluddin, Imam Jalaluddin Abdurrahman ibni Abi Bakrin As-Suyuti, itu nama beliau. Taghammadahullahu birahmatihi, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada beliau. Wa askana, dan Allah menempatkan kepada Imam As-Suyuti fasiha jannatihi, kepada surganya yang luas. Amin. Imam As-Suyuti mengatakan dalam muqaddimah tafsir Jalalain ini, pertama, alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafian li mazidihi. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah Ta'ala, katanya Imam
As-Suyuti. Hamdan muwafian, pujian yang sesuai, lini'amihi, dengan apa? Nikmat-nikmatnya. Mukafian, yang melengkapi atau mencukupi, limazidihi, tambahannya nikmat tersebut. Jadi Imam As-Suyuti ini sebelum menulis tafsir Jalalain ini bertahmid kepada Allah Ta'ala. Pujian itu hakikatnya bagi Allah Ta'ala. Yang ditulis di sini adalah karena Allah Ta'ala lah yang memberikan semua nikmat ini. Sudah diberikan segala nikmat ini, kemudian ditambahi, ya, dicukupkan, dilengkapi dengan tambahan-tambahan nikmat tersebut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi. Salawat serta salam ala sayyidina Muhammad, tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, juga semoga tercurah kepada keluarganya Nabi Muhammad. Wa sahbihi, juga tercurah kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Wa junudih, dan tentara-tentaranya Nabi Muhammad. Hadza, adapun ini, maksudnya karangan kitab ini, itu adalah perkara atau sesuatu istaddat, yang banget, ilaihi hajatul raghibin, yang banget, ya. Ilaihi hajatul raghibin, ilaihi, kepada perkara tadi, sesuatu tadi itu, hajatul raghibin, hajatnya orang-orang yang senang. Kalau ada raghib kemudian fi, itu artinya senang. Kalau raghib, raghiba, kemudian an, itu artinya benci. Jadi bahasa Arab gitu Pak, ya. Raghibtu fihi, saya mencintai dia. Tapi kalau raghibtu anhu, saya membenci dia. Ini ar-raghibina fi, berarti senang. Jadi kitab ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, yang hajatnya orang-orang yang senang. Senang dalam apa? Fi takmilati tafsir Al-Qur'anil Karim. Tafsiril Qur'anil Karim. Dalam penyempurnaannya tafsir Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Alladzi allafa, yang menulis kepada tafsir. Siapa? Al-Imam Al-Allama Al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli, yang ditulis oleh Imam Al-Allama yang alim sekali, Al-Muhaqqiq, yang ahli tahqiq, ahli neliti. Beliau adalah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Al-Mahalli itu nama tempat di Mesir, Pak. Jadi katanya Imam As-Suyuti, ini yang saya tulis ini adalah sesuatu yang ditunggu oleh orang-orang yang senang dengan penyempurnaan tafsir yang sudah ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Asy-Syafi'i, beliau Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini bermadhab Syafi'i. Coba Imam Suyuti itu juga Syafi'i, Pak. Hafal ratusan ribu hadis, nulis kitab sampai 500. Ini muridnya. Gurunya insya Allah lebih alim lagi. Tapi beliau yang alim ini tetap bermadhab. Dalam hal ini beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Dan sekarang itu Pak, ada orang yang modelnya orang madhab-madhaban. Hafal berapa hadis? 6. Ya, bahkan ada yang cuma 1 hadisnya. Hadis cuma sing kullu bid'atin dolalah nih, Pak. Nah, itu hadisnya. Tapi gampang mensyirikan orang, mengkafirkan orang dan sebagainya. Tidak mau beramadhab. Katanya saya mau memakai madhabnya Nabi Muhammad. Jadi kembali ke hadis-hadis sahih. Lalu hadis-hadis sahih siapa yang tulis? Imam Bukhari, Imam Muslim. Lalu mereka ini juga bermadhab kok. Ya. Imam Syafi'i ini lebih sepuh daripada Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Imam Malik itu lebih sepuh. Jadi yang alim kayak gini aja tetap bangga dengan madhabnya. Dengan jelas mereka mengatakan Asy-Syafi'i. Saya ini orang Syafi'i, bangsa Syafi'i.
rahimah semoga merahmatihu kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Siapa? Allahu Allah. Wa tatmimu ma fatahu, bisa juga dibaca wa tatmimi, tergantung ya. Kalau tatmimu itu berarti dibaca rofa karena ataf dari ma istaddat ilaihi. Kalau dibaca tatmimi itu berarti karena dibaca jer. Jer itu alamatnya kasroh Pak, tatmimi ya, itu karena apa? Ataf dari apa? Fi takmilati tafsiril Quran, itu kalimat sebelumnya. Wa tatmimi ma fatahu, ma fatahu, dan menyempurnakan ma fatatahu, apa ma pada barang, ma fatahu yang tersisa, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dari penyempurnaannya yang tersisa. Jadi kitab ini ditunggu-tunggu bagi orang yang senang mengharap-harap ini kapan ini sempurna ya, yang tersisa disempurnakan. Apa itu yang tersisa? Wahwa, adapun ma fatahu tadi itu yang tersisa tadi itu min awali suratil Baqarah ila akhiri al-Isra. Dari surah Al-Baqarah sampai akhir surah Al-Isra. Jadi surah Al-Baqarah sampai Al-Isra ini tidak yang tersisa dari yang belum ditulis oleh Imam Al-Mahalli Jalaluddin. Jadi disempurnakan oleh Imam As-Suyuti. Bitatimmatin, dengan kesempurnaan, ala namadhihi, atas apa? Jejaknya atau alurnya. Ya, dengan kesempurnaan sesuai dengan jalur metodologi atau alur yang ditulis oleh Imam Al-Mahalli. Cuma nurusno Imam As-Suyuti ini gitu. Apa itu namtunnya, metodenya, jalurnya yang ditulis. Jadi Imam Mahalli kan modelnya nulis tafsir seperti ini. Maka kemudian Imam As-Suyuti juga menggunakan metode tersebut. Pertama apa? Min dzikri ma yufhamu bihi kalamullahi ta'ala. Ya. Itu salah satunya adalah menyebutkan ma yufham bihi, apa-apa yang difahami bihi dengan ma tadi itu apa? Kalamullahi ta'ala, firmannya Allah ta'ala. Jadi apa namanya, menyebutkan apa-apa yang difahami oleh dari kalamullah ta'ala, ditulis dalam tafsir ini. Kemudian juga apa? Wal i'timadi ala arjahil aqwal, dipilih sesuatu yang paling rajih dari banyak pendapat. Al-Quran ini kan banyak Pak tafsir-tafsirnya. Kata ulama ini seperti ini, kata ulama seperti ini. Metode yang ditulis dalam tafsir Jalalain ya, dijelaskan oleh Imam Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini menulis dalam tafsirnya, dipilih dari pendapat-pendapat itu yang mana yang paling arjah, yang mana paling rajih, ditulis dalam tafsir ini menurut Imam Al-Mahalli. Maka Imam As-Suyuti muridnya juga menggunakan metode tersebut. Jadi ringkes, tidak menghadirkan banyak pendapat ya. Kalau tafsir-tafsir yang lain kan banyak Pak, katanya ulama ini seperti ini, katanya ulama ini seperti ini, tapi dipilih yang paling rajih dari qaul-qaul yang ada, al-aqwal, pendapat-pendapat. Kemudian apalagi tadi namtunnya, metodenya, alurnya, wa i'rabi ma yuhtaju ilaihi, i'rab yang dibutuhkan. Penjelasan tentang i'rab ya, bentuk tatanan bahasa Arabnya nanti dijelaskan secara ringkas. Wa tanbihin 'alal qiraat al-mukhtalifah, dijelaskan juga tentang beberapa qiraat yang berbeda-beda. Jadi tafsir Jalalain ini menjelaskan juga perbedaan cara baca. Jadi tafsir gitu Pak, memang kan ada riwayah, ada bil maksur, ada dirayah. Nah, kemudian nanti dirayah ini macam-macam, ada tafsir bil ilmi yang melihat dari sains, ada yang melihat tafsir isyari, itu yang melihat dari isyarah, ini biasanya ulama-ulama tasawuf. Ada yang melihat tafsir fikih, itu yang dikaji cuma tafsir-tafsir hukum.
Nah, kalau Imam Jalaluddin ini ya dari segi tatanan bahasa Arabnya dijelaskan secara ringkas. Tidak menghadirkan banyak pendapat, tapi ditulis pendapat yang paling rajih, paling kuat. Dijelaskan juga sekedar ada perbedaan qiraat, cara baca. Al-masyhurah, yang masyhur. Nah, qiraat itu yang masyhur itu ada, kalau yang sahih ada 7 disebut qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah ini Pak boleh dibaca di luar sholat, di dalam sholat, atau digunakan untuk menafsiri ayat Al-Quran. Plus 3 jadi 10, itu namanya qiraat asyarah. Yang qiraat asyarah ini Pak boleh dibaca di luar sholat, boleh digunakan untuk tafsir. Nah, qiraat asyarah 10 macam bacaan qiraah. Plus 14. Yang 4 ini Pak syadz, bacaan yang diragukan, gak boleh dibaca dalam sholat, gak boleh dibaca di luar sholat, boleh digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, boleh. Nanti kapan-kapan saya punya beberapa teman yang mempunyai sanad tentang qiraah, jadi nanti insya Allah kapan-kapan kita undang mengajari bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah toh Pak, saya dulu belajar Al-Fatihah untuk baca a'u toh Pak, itu 3 hari Pak. Sing pas nih, pasnya itu gimana? A'udzubillah sampai 3 hari, itu belum waladhdallin Pak. Nah, nanti kalau sudah diajari cara bacanya, dites. Ya, kalau lulus dapat ijazah sanad bahwa bacaan Fatihah kita itu mempunyai sanad sampai Rasulullah. Tapi biasanya yang diajarkan pertama niku ya qiraahnya Imam Hafiz dari Asim. Kan qiraah macam-macam ya, ada qiraahnya Imam Qalun, Abda Ibnu Katsir dan sebagainya. Al-masyhurah niku. Wa ala wajhin latifin. Juga dijelaskan ini ya, perbedaan tadi itu perbedaan qiraat tadi itu dijelaskan ala wajhin latifin, dengan wajah yang lembut, dengan yang gampang-gampang saja, nggak usah jeru-jeru. Kemudian metodenya juga, alurnya juga tadi adalah wa ta'birin wajizin, memberikan ibarah yang ringkas. Tafsir Jalalain ini Pak terkenal paling ringkas. Kalau yang lain itu kan kadang dijelaskan asbabun nuzulnya panjang, perbedaan asbabun nuzul panjang ya. Makanya tafsir itu ada yang sampai berapa? Ada yang 6 jilid, 10 jilid dan sebagainya. Nah ini ada yang 1 jilid pun ada. Ya. Kemudian watarkit tatwil, meninggalkan berpanjang-panjang lebar. Bidzikri aqwalin ghairi mardiyah, dengan cara menyebutkan qaul-qaul ghairi mardiyah, yang tidak disenangi. Yang panjang-panjang, penjelasan panjang-panjang sing gak disenengi wong wis gak usah wis. Ya, penjelasan bahasa Arab yang terlalu detail-detail wis gak usah ya. Apalagi orang sememi wis dowo-dowo iki ngomong apa. Ya, ditinggal oleh Imam Jalalain. Tidak ditulis di sini. Wa a'ariba mahalluha kutubul arabiyah, juga tentang i'rab dari kitab-kitab bahasa Arab. Wallaha, dan kepada Allah. Nah, itu dibaca ha, kenapa? Karena maf'ul. As'alu, nah ini baru fi'ilnya ini. Wallaha, kepada Allah. As'alu, aku memohon, an-naf'a, kemanfaatan, bihi, dengan manfaat fid dunya, di dunia ini. Aku mengharap kepada Allah Ta'ala kemanfaatan di dunia ini. Wa ahsanal jaza, dan aku juga berharap meminta kepada Allah ahsanal jaza, dengan ganjaran yang paling baik alaihi, di atas penyempurnaan yang ditulis ini fil uqba, di akhirat nanti, bimannihi wa karamihi, dengan anugerah dan kemuliaan Allah Ta'ala. Itu katanya Imam As-Suyuti. Masuk ke
halaman berikutnya. Suratul Baqarah madaniyatun mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Pertama yang dikaji adalah surah Al-Baqarah, surat sapi betina. Kenapa kok disebut sapi betina, Pak? Karena surah Al-Baqarah ini nanti ada kisah tentang sapi betina Bani Israel itu. Nanti kita temui. Madaniyatun, kang bangsa Madaniyah. Jadi Al-Quran ini dibagi Makkiyah dan Madaniyah. Ada yang memaknai Makkiyah itu surat-surat atau ayat-ayat yang turun di kota Mekah, disebut Makkiyah. Yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Tapi ada ulama yang mengatakan bukan itu. Makkiyah itu, Madaniyah itu diukur dari Rasulullah belum atau sudah hijrah. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu disebut dengan Makkiyah, walaupun turunnya bukan di Mekah. Ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah itu disebut dengan Madaniyah, walaupun turunnya bukan di Madinah. Mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Terdiri dari 200 mi'atani, wa sittun dan 6, aw sab'un atau 7, wa thamanuna 80 ayat. Berarti ada yang mengatakan surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286. Ada yang mengatakan surah Al-Baqarah ini terdiri dari 287 ayat. Loh kok terjadi perbedaan? Wajar ya, termasuk surah Al-Fatihah. Ini kan ada, kalau riwayat yang diajarkan guru-guru kita, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Kalau imam lain enggak, Alhamdulillahirrabbilalamin itu baru ayat pertama. Demikian juga surah Al-Baqarah ini ada ayat yang panjang. Terjadi khilaf, terjadi perbedaan. Ini kisah ayat atau orang ayat. Nah, itu makanya terjadi perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai. Kalau membaca ayat Al-Quran itu hendaknya pakai ta'awudz dulu, Bang. Baru bismillah. Tapi kalau sampean baca terus-terusan, ta'awudznya cukup 1 kali pertama. Jadi enggak setiap ayat baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, memang kalau lafaz bismillah itu, Pak, sebenarnya kan huruf terdiri dari huruf ba kemudian ism. Tapi khusus bismillah ini alifnya tidak ditulis. Nah, jadi langsung ba sa mim. Kalau selain dari itu ditulis pakai hamzah wasol nih, alif ya. Kayak bismi rabbik. Itu sampean cek itu pasti ada huruf alif. Huruf ba kemudian alif. Kalau Al-Fatihah dulu katanya guru saya, tapi ini mungkin tafsir Isari. Karena niku ada alif yang tidak dibaca, padahal di depannya itu ada lafaz Allah. Nah, itu artinya apa? Ojo sombong mengharapi Allah. Katanya guru saya dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradih bidzalik. Allahu Allah a'lam itu lebih mengetahui bimuradih dengan apa? Irad, dengan kehendaknya, dengan makna dari alif lam mim tadi itu, bidzalika dengan alif lam mim tadi itu. Jadi alif lam mim menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti wallahu a'lam. Cuma Allah yang tahu maknanya. Nah, huruf semacam ini itu disebut dengan huruf muqatta'ah. Dibaca berdasarkan bunyi huruf tersebut. Jadi gak boleh dibaca alama, gak boleh. Tapi saya pernah nemu kayak gitu tuh, Pak. Jadi ada calon mahasiswa masuk kampus kan diuji nih kan, diuji bacaannya. Ketoro gak tau ngaji. Jadi baca nun itu ya, nah, gitu. Kaf ha ya ain shad itu kaf ha ya oleh ain shad pancet ya, Pak ya. Ini alama gitu, Pak. Alama rusak lagi. Jadi huruf muqatta'ah itu dibaca berdasarkan bunyi huruf. Ya, alif, lam, mim. Kemudian shad.
Sod. Ya, itu namanya muqatta'ah. Menurut Imam Suyuti, wallahu a'lam bimuradi. Ini qaul yang paling rajih, sing paling kuat. Karena memang tidak ada penjelasan. Tapi demikian beberapa ulama ada yang berani untuk menafsirkan alif lam mim. Ada yang mengatakan alif lam mim ini adalah qasam, sumpah. Ya maknanya gak ngerti. Ada yang memaknai ini itu nama-nama Allah. Jadi alif itu Allah, ya, lam itu latif, mim itu majid, ada yang kayak gitu. Ada juga yang menafsirkan alif itu Allah, kemudian lam itu malaikat Jibril, mim itu Muhammad, macam-macam ya. Tapi semua itu yang paling roji, yang paling kuat itu adalah wallahu a'lam bimuradi. Cuma Allah yang mengetahui makna dari huruf-huruf muqatta'ah ini. Ada yang juga menafsirkan ini tuh nama surat. Ya, nama surat. Jadi surah apa? Surah Alif Lam Mim. Sing dzalikal kitabul la raiba fihi, itu gitu. Dzalika itu ai hadza, maksudnya adalah ini. Itu adalah al-kitabu, kitab. Apa kitab yang dimaksud di sini? Kitab itu kan banyak. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun, alladzi yaqra'u, yang membaca kepada kitab siapa? Muhammadun, Nabi Muhammad. Kitab ini ya, kalau diterjemahkan memang dzalikal kitab itu, tapi ulama banyak yang menjelaskan yang dimaksud dzalika itu maknanya adalah ini. Kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu la raiba, tidak ada keraguan. Ai syakka, atau sesuatu yang samar. Tidak ada yang gamang dalam Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Fihi, di dalam kitab tersebut, annahu, sesungguhnya Alkitab itu min indillah, dari sisi Allah. Jadi Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad kemudian dijelaskan ke para sahabat menjelaskan ke tabi'in menjelaskan ke para tabi'in, ke muridnya sampai ke depan kita ini, mushaf Al-Qur'an itu tidak ada keraguan, dipastikan min indillah, datang dari Allah Ta'ala. Ya. Wa jumlatun nafi, adapun jumlah nafi, jumlah nafi masuk grammar Pak ya, bahasa Arab. Maksudnya la raiba fi tadi itu jumlah nafi. Itu adalah khobarun, posisinya sebagai khobar. Mubtada'nya itu adalah dzalika. Ya. Wal isyaratu bihi litta'zim. Adapun isyarah dari kalimat dzalika tadi itu litta'zim, untuk mengagungkan. Dalam bahasa Arab ini banyak yang mengkritik Pak, orang-orang orientalis. Coba itu surah Al-Baqarah itu menggunakan huruf dzalika. Itu kan isyarah lil ba'id, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Itu loh kitab itu isyarah yang baik. Tapi dalam bahasa Arab, Imam Asy'ari menjelaskan itu isyarah li ta'zim. Kalimat dzalika itu adalah isyarah untuk menggagungkan sesuatu yang dekat. Itu ya. Bahasa Arab gitu Pak. Sama seperti kalau kita ngomong ke guru pakai bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu gak ngomong anta, enggak kayak gitu. Ente la ta'tihuna. Kamu gak datang ke sini, boten, tapi antum. Padahal antum itu artinya kalian. Tapi karena menghadapi guru, menghadapi kiai, antum. Itu li ta'zim, untuk mengagungkan. Dalam Al-Qur'an juga gitu Pak. Ya. Allah ini kan, Al-Qur'an ini kan dari Allah. Tapi banyak ayat Al-Qur'an menggunakan li ta'zim. Misalkan khalaqnal insan, khalaqna, kami menciptakan. Padahal Allah itu cuma satu, tapi di situ menggunakan nahnu, dhamir nahnu, huruf nun. Khalaqna wa ja'alna, kami menjadikan, kami menciptakan, itu namanya li ta'zim. Nah, jadi Al-Qur'an itu, kitab itu maksudnya adalah Al-Qur'an ini, yang deket ini loh. Itu adalah hudan,
hidayah, petunjuk. Khobar tsani dalam bahasa Arab ini posisinya sebagai khobar yang kedua. Jadi la raiba itu jumlah nafi, khobar, mubtada'nya dzalika, kemudian punya khobar tsani itu hudan. Ai hadin. Atau hudan itu artinya hadin, yang memberikan petunjuk. Al-Quran yang dibaca Muhammad ini adalah petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa muttaqin itu? As-shairina ila taqwa, orang-orang yang menjadi takwa. Caranya bagaimana menjadi takwa? Bimtithalil awamir, dengan cara melakukan perintah-perintah. Wajtinabin nawahi, orang takwa itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan. Kenapa kok dia melakukan perintah dan menjauhi larangan-larangan? Itu karena littiqaihim bidzalika annar. Karena ketakutan mereka kepada neraka. Jadi mereka takut kepada neraka, masuk neraka takut. Akhirnya perintah Allah dilaksanakan. Mereka takut dengan neraka, akhirnya apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Nah, orang yang melakukan itu disebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini katanya Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tadi itu, supaya gak masuk neraka dan sebagainya. Ini petunjuk. Terakhir satu ayat lagi. Ciri-cirinya orang yang bertakwa itu apa? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina orang-orang orang-orang yang yu'minuna beriman. Apa orang-orang yang beriman itu? Yusaddiquna, membenarkan. Ya, percaya bil ghaibi, dengan hal-hal ghaib. Apa hal-hal ghaib yang dimaksud di sini? Bima ghaba anhum minal ba'si. Pertama, yang dimaksud hal-hal ghaib di sini adalah minal ba'si, hari kebangkitan. Orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang beriman bahwa hari kebangkitan itu ada nanti hari kiamat. Wal jannah, orang-orang yang juga percaya itu adalah percaya adanya surga. Wan nar, percaya juga dengan adanya neraka. Jadi yang dimaksud ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, yang pertama adalah orang-orang yang percaya terhadap hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu bukan percaya kepada sekedar genderuwo, kuntilanak, tetapi al-ba'ts, ya, kebangkitan. Percaya bahwa surga itu ada, neraka itu ada, hari kiamat itu ada, dan lain sebagainya. Ini kan perkara-perkara gaib. Nah, itu ciri yang pertama, ciri-ciri orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Kalau sudah termasuk predikat orang yang bertakwa, nah Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk. Lah gak bertakwa gak bisa, Pak. Ya orang-orang orientalis itu kan, mereka mengkaji Al-Quran tapi niatnya kan untuk mencari jelek-jelekan Islam. Ya gak dapat petunjuk. Kenapa? Enggak takut sama neraka. Orang-orang ateis juga ada yang mempelajari Al-Quran, ya gak bakal dapat petunjuk, susah dapat petunjuknya. Kenapa? Gak percaya sama, tidak mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri orang-orang muttaqin. Satu lagi ya. Ciri yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ciri-cirinya orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Maksudnya adalah ya'tuna biha bihuquqiha, yaitu orang-orang yang mendatangi salat bihuquqiha, dengan hak-haknya salat. Dia waktunya salat dia datang. Haknya salat itu apa? Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dikerjakan. Orang yang salat, orang yang mendirikan salat ini adalah ciri-ciri kedua dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلام والمغفرة علينا جميعا وعلى جميع عائلتنا وعلى مؤسستنا المعاونة وأمرها بزيادة كثيرة من التلاميذ من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب هب لي من الصالحين ربنا نجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين